Pernah nggak sih kalian bertanya-tanya kenapa Indomaret dan Alfamart selalu bersebelahan? Di mana ada Indomaret, di sana juga ada Alfamart. Kenapa ya? Kan jadi bikin Mimin halu. Berawal karena ada salah satu teman pelangi Mimin bekerja di salah satu minimarket berseragam merah. Eits, bukan kebaya merah ya. Dan menceritakan pengalaman-pengalaman dia selama ini. Ya, cerita ini kisah nyata setengah halu ya. Kok bisa? Ya karena dibumbui halusinasi Mimin pastinya. Tapi by the way, Mimin ucapin makasih buat inisial R yang udah selalu bermimin. Inisial R emang selalu meresahkan ya. Oke, kita langsung ke story. Sebut saja namanya Ipang. Ya, Ipang adalah pramuniaga di sebuah Indomart. Berkulit tan dan cukup eksotik dengan body muscle yang lebih cocok menjadi seorang atlet daripada jadi mas-mas Indomaret. Ya, meski cowok Indomaret ini cukup tampan dan populer, namun siapa sangka jika Ipang masih jomblo dan belum punya kekasih. Ya, pagi ini Ipang sedang masuk pagi bersama temannya, yaitu Dendi dan Riko. Dendi sedang bertugas di kasir melayani pembeli, sedangkan Riko adalah barista di Point Cafe atau coffee shop yang ada di dalam Indomaret. Ya, Ipang sendiri saat ini bertugas mengecek barang datang dan memasukkan bersama supir box Indomaret. Dan ketika sedang sibuk memasukkan barang datang di sebelah tokonya, tepat di Alfamart yang baru buka 2 hari yang lalu, Ipang memperhatikan salah satu cowok Alfamart yang bertubuh kekar. Kebetulan juga sama, sedang menurunkan barang datang. Dan ketika Ipang memperhatikannya, ya, cowok Alfamart yang tampan itu seketika sama-sama memperhatikannya. Dan ting. Dan Ipang terkejut saat cowok Alfa itu tiba-tiba saja tersenyum dan mengedipkan mata kepadanya. Sebelum akhirnya cowok Alfa itu masuk ke dalam Alfamart karena sudah memasukkan barangnya. Ipang seketika merinding ketika ada cowok yang memperlakukannya secara tidak wajar dan aneh itu. Namun jika dilihat-lihat, entah mengapa, kenapa wajahnya serasa tidak asing. Apakah Ipang pernah bertemu sebelumnya? Entahlah. Ipang pun yang juga sama selesai itu pun kembali ke toko dan mengecek barang-barang expired, juga memasukkan barang-barang yang sudah kosong yang ada di display. Dan begitu kasih ramai, salah satu pembeli yaitu security yang berjaga di bangunan kosong yang berada tepat di depan Indomaret kini menyapa Ipang. Pang, Bang Irwan, belum pulang? Baru mau pulang, mau beli gula dulu sama teh buat emak. Oh gitu, iya bang. Bang, ngomong-ngomong, beberapa hari ini kok gue lihat abang sama cowok pas jaga? Siapa dia? Security juga? Bukan, dia itu Ihsan, pemilik bangunan itu. Kok abang bisa-bisanya deket sama dia? Padahal selama ini yang punya gak pernah ke situ. Pak Munir aja, tukang sapunya, gak pernah ditemuin. Hebat banget abang, baru abang yang ditemuin sama pemilik bangunan itu. Dan ini baru rekor. Lebay lo Pang, serius bang. Abang mau cerita, tapi ntar aja deh, gak enak ganggu lo kerja. Lo masuk pagi kan? Ntar berarti lo kondangan di kawinannya si Tarjo. Iyalah bang, gak enak kalau gak dateng, temen nongkrong. Tapi gue juga mau cerita sama abang, masalah cowok Alfa yang di sebelah. Kenapa emangnya? Lo ada masalah? Berantem lo? Bilang sama abang kalau lo diapa-apain atau dikeroyok sama anak sebelah. Yang mana sih? Siapa namanya? Soalnya abang kenal tuh salah satunya. Kan di sana ada keponakannya si Ihsan, bos abang yang jaga di sana. Namanya Ipung. Gak tahu bang, gue belum sempat kenalan sama anak-anak Alfa. Yang lain sih mungkin udah. Ciri-cirinya gimana? Cowoknya cakep sih, bodinya gede, sama kayak gue. Putih. Iya bang. Itu masih Ipang. Lo diapain emang sama dia? Masa lo takut body sama-sama gede? Gak diapa-apain sih bang. Tapi gue dikedipin bang. Hah? Iya bang. Mending cewek. Kalau cowok, amit-amit bang. Sekalipun dia cakep juga. Kayaknya dia homo deh bang. Seketika Irwan merasa tersindir. Pasalnya saat ini Irwan berpacaran dengan Ihsan, pemilik bangunan kosong itu.
Ah, mending lu jangan bermasalah sama dia deh. Dia tuh sebenarnya anak orang kaya. Tapi karena bandel, terus dihukum sama bokapnya, terus dia kabur deh dari rumah. Dan karena gabut, dia iseng tuh ngelamar-ngelamar kerjaan. Diterima di Alfa deh, di Mari. Mudah-mudahan tadi anaknya cuma iseng aja ya bang. Kalau sampai dia macem-macem, ya gue hajar bang. Emang gue cowok apaan dikedip-kedipin gitu? Gue masih normal, biar kata gue masih jomblo gini. Apa dia ngira gue gay ya bang? Secara nih ya, jujur aja, ada aja customer cowok yang sering godain gue bang. Kebanyakan badannya yang sama gedenya kayak gue. Dan cakep-cakep lagi. Kalau abang gak percaya, abang tanyain aja noh si Dendi sama si Riko saksinya. Gue sampai malu bang. Dan mereka semua tuh model-modelnya kayak cowok alfa itu. Pantas aja gue dikira gay sama dia. Dikira semua body kayak gue gay kali ya. Ih, aneh. Jangan curiga dulu. Tapi setahu gue, anaknya sopan kok. Ramah. Kan si Isan juga ngawasin juga tiap kesini. Mending lu kenalan deh, biar tahu dia normal apa enggak. Enggak ada salahnya kenalan. Kan ada yang bilang, banyak temen, banyak rezeki bang. Iya sih bang, bener juga. Tapi lihat-lihat temennya dulu bang. Kalau beneran maho, ogah. Ya udah, lu samperin aja kalau pas ketemu. Nyapa kek basa-basi. Gue orangnya nggak suka nyapa kalau nggak disapa duluan. Gue juga orangnya nggak suka basa-basi. Kecuali dia yang nyapa gue dulu, baru gue ngerespon. Ya udah, terserah lu aja. Nanti berangkat kondangan bareng ya. Iya bang. Ya, Bang Irwan pun membayar ke Dendi yang bertugas di kasir. Setelah itu Bang Irwan pulang. Dan begitu sepi, ketiganya pun mengobrol. Guys, ada warung nasi baru ya di depan. Tapi yang jual mas-mas. Mana manis banget lagi masnya. Ucap Riko memperhatikan pedagang nasi dari jendela Point Cafe yang membuat baik Dendi dan Ipang mengintip dari rak-rak display. Tapi bukan mas-mas itu yang membuat Ipang heran, melainkan respon Riko yang terlalu lebay pada mas-mas penjual nasi itu. Oh, itu Mas Rocky, anaknya Pak Munir, tukang sapu di bangunan kosong. Tapi kok lo kan cowok, segitunya muji cowok. Mending kalau dagangnya cewek masih pantas. Ini cowok lo bilang manis, hijai gue dengernya. Pang, lo gak tahu apa kalau dia pelangi? Teriak Dendi dari kasir. Pelangi? Pelangi apaan sih? Gak ngerti gue. Enak aja, gue juga masih suka cewek. Tapi kalau mas-masnya kayak dia, sedap dipandang cuy. Apalagi dirasain. Oh, lo apaan sih? Biasa aja. Lo gay? Kagak, mau aja lo dikibilin si Dendi. Gak ngaku dia. Takut ya, lo ngaku sama Ipang. Takut didepak dari geng cowok tampan Indomaret. Kalau sampai ketahuan hombreng. Oke, gue ngaku. Pang, gue suka sama cowok. Lo gak ilfil kan sama gue? Tanya Riko cengengesan dan secara gamblang terang-terangan tanpa malu pada Ipang yang membuat Ipang seketika melongo. Ya, Ipang terkejut jika Riko gay. Jujur Ipang shock. Namun tidak mungkin Ipang membenci Riko yang selama ini sudah berteman dekat. Sejak kapan lo nge-gay? Gak penting seberapa lama gue nge-gay. Yang lebih penting sekarang, lo masih mau temenan sama gue gak? Ya masih lah. Lo mau gay, mau bencong, bukan urusan gue. Ucap Ipang bodoh amat meski awalnya kaget juga. Namun Ipang tetap menghormati privasi sahabatnya. Dengerin noh, kuping lo Den. Iya denger, puas lo. Lo gak nge-gay juga kan Den? Kagak lah, gue kan lagi naksir cewek alfa. Si Dinda, sumpah cantik banget. Gue mau pepet terus dia. Lo udah kenalan sama anak alfa di sebelah? Udahlah, kayak gak tahu gue aja. Kalau ada yang bering dikit, sikat. Tapi kalau gue beneran bisa dapetin si Dinda, gue pensiun jadi playboy. Gue perjuangkan tuh doi sampai halal. Sumpah, gue demen banget sama nih cewek anjir. Gue doain, si Dinda udah punya cowok. Asem lo kok. Lo kagak naksir tuh cowok alfa?
ada yang cakep tuh, saingannya si Ipang. Pang, lu punya saingan sekarang. Siap-siap, siap-siap aja cewek-cewek penggemar lu pada pindah ke lain hati ke cowok sebelah. Namanya si Ipung. Bodinya gak kalah gede dari lo. Cakep banget dah, cewek-cewek Indomaret aja naksir dia. Bodoh amat, gue gak merasa bersaing dengan siapapun. Jawab Ipang cuek. Gue dukung lo Pang, biar kata Ipung cakep, tapi selera gue kayak si mas-mas pedagang nasi itu. Siapa tadi namanya Pang? Mas Rocky. Ah iya, biar ntar gue kenalan sendiri sama dia pas istirahat. Manisnya ciptaan Tuhan. Dasar maho. Riko, kalau lo sama Mas Rocky, siapa yang jadi top? Siapa yang boti? Gue mah bisa jadi apa aja. Gue kan multi talent, multifungsi, tergantung situasi dan kondisi. Gue gak ngerti kalian pada bahas apa. Noh, customer, kerja. Di Alfa, ya di Alfa sendiri tak berbeda jauh dari toko sebelah. Dinda kini melayani pembeli di kasir. Sedangkan Ipung sedang memasukkan minuman di dalam kulkas. Sembari memasukkan minuman ke dalam kulkas, Ipung senyum-senyum sendiri melihat reaksi cowok yang sebulan yang lalu itu sempat menyelamatkannya dari copet saat ia dalam keadaan mabok, tepat di depan Indomaret, saat Ipang jaga malam. Sebelum akhirnya teman Ipung menemukan dan membawanya. Ya, dan mengetahui jika cowok yang menyelamatkannya itu setampan Ipung jadi jatuh cinta pada pandangan pertama setelah lama putus dari mantan cowoknya. Ya, sekalipun Ipang lurus, namun Ipung akan berusaha sekuat tenaga agar bisa membelokkan Ipang dan mendapatkan hatinya. Ipung ingin membalas kebaikan Ipang karena telah menyelamatkan nyawanya. Jujur, setelah kejadian malam itu, Ipung belum menemui Ipang sama sekali untuk mengucapkan terima kasih. Karena setelah kejadian itu, Ipung sempat kabur keluar kota karena papanya mengusirnya saat mengetahui jika anaknya gay. Namun karena bujukan mamanya dan Ihsan, akhirnya Ipung kembali ke kota ini dengan syarat tak mau pulang ke rumah dan memilih tinggal di rumah Ihsan, omnya yang paling muda. Dan pastinya sefrekuensi dengan Ipung. Ipung tak menyangka kenapa papanya tak belajar dari kejadian Om Ahsan yang mati mengakhiri hidupnya karena keegoisan orang tuanya. Apa papanya emang tega membuang darah dagingnya sendiri hanya karena orientasi seksual yang berbeda? Entahlah. Yang jelas Ipung bersyukur masih ada Om Ihsan yang sayang kepadanya. Siang hari kemudian. Siang ini semua pramuniaga baik di Alfa maupun Indo kini sedang bergantian istirahat. Bro, gue duluan ya. Gue udah keburu lapar, nitip lapak ya. Bilang aja lu udah pengen nyamperin Mas Rocky. Tahu aja lo. Awas, udah punya bini. Berisik amat lo. Ada pembeli. Suka banget gue godain si Omo. Abis si Riko, gue mau ke toko sebelah beli minum. Ngapain ke toko sebelah? Di sini sama aja. Ya elah, gue mau beli kopi. Di sini juga ada kopi. Ya kan mau nyobain kopi bean, produknya Alfa. Sekalian mau usaha lah. Ya elah, lu kayak kagak ngerti gue aja lo. Gue mau nyamperin si Dinda. Modus. Ya masih mending gue. Wajar modusin cewek. Noh, temen lo noh. Si Riko modusin laki noh. Marahin tuh temen lo. Temen lo juga. Si Ipung tuh. Ya, Ipang shock ketika Ipung masuk ke Indomaret lalu tersenyum. Dan Dendi yang masih bertugas di kasir menyapa Ipung layaknya menyapa customer seperti biasanya. Selamat datang di Indomaret, selamat berbelanja. Terima kasih. Saya mau belanja Poin Cafe. Ucap Ipung ramah sembari melirik Ipang yang kini berdiri di samping Dendi. Tak nampak wajah genitnya seperti pagi tadi. Tumben lo, istirahat nih. Iya, gantian sama Dinda. Emang lo jaga berdua? Iya, pagi ini berdua. Wah, si Dinda sendiri dong. Ya udah, temenin sono. Katanya lo naksir Dinda. Kebetulan dia jomblo. Serius lo, Pung? Serius. Syukurlah, rezeki emang gak kemana. Sorry, btw jadi beli kopi nih. Tapi si Riko lagi istirahat. Tapi tenang, si Ipang yang buatin. Pang,
buatin kopi noh. Gue melayani pembeli. Lo aja. Gue mau ngasihin nih. Halo ibu, ini aja, gak sekalian pulsanya. Ya, Ipang pun mau tak mau berjalan ke lapak Point Cafe dan Ipung mengikutinya. Mau rasa apa? Rasa jatuh cinta pada pandangan pertama? Ada nggak? Hah? Canda, serius amat loh. Ini aja, avocado deh. Oke, ucap Ipang singkat padat dan cenderung datar saat meracik kopi dan tak mau menyapa meski sesama tetangga. Ya, diam-diam Ipung memperhatikannya. Gue rasa pelayanan di toko ini gak seramah pelayanan di toko gue. Karyawan di sini cenderung cuek dan jutek sama pembeli. Kurang ramah bintang sih. Kira-kira ada pos pengaduan gak ya? Maksud lo? Gak cuma kurang ramah, tapi juga emosian. 30.000, ucap Ipang yang gak suka basa-basi. Set, Ipung menyerahkan uang pas di meja, lalu mengocok ais kopinya dan menusuk pipetnya di depan Ipang dan Thanks Pang, thanks buat kopinya, dan thanks buat nyelamatin nyawa gue dari copet sebulan yang lalu. Ting, ucap Ipung mengedipkan mata, lalu pergi meninggalkannya dan kembali ke tokonya. Apa? Ipang terkejut dan baru saja ia hendak mengejar dan mengajak mengobrol, namun pembeli satu persatu mulai ramai. Bahkan sudah ada customer yang hendak membeli kopi. Ya, mau tak mau Ipang menggantikan Riko sementara karena harus bergantian istirahat. Di seberang sendiri, Riko sedang mengantri untuk mendapatkan tempat duduk yang cukup terbatas di warung nasi Mas Rocky. Baru pertama buka, warung nasi itu sudah diserbu oleh para karyawan-karyawan yang kebetulan makan siang. Bahkan banyak cewek-cewek yang juga ikut mengantri. Sampai Riko dapat mendengar obrolan beberapa cewek karyawan konter HP di sebelah jika mereka memuji wajah manis Mas Rocky. Hingga kemudian antrian mulai berkurang karena sebagian banyak yang dibungkus. Hingga yang makan di tempat sudah selesai dan kini tinggal giliran Riko yang hendak membeli. Mas, maaf, lauknya habis nih, tinggal tempe aja. Wah, habis ya mas? Waduh, lapar banget lagi. Itu sambelnya masih ada kerupuk juga. Oh iya, tapi emangnya masnya mau cuma tempe aja? Gak apa-apa deh mas, keburu lapar. Ya sudah, gak usah beli, saya kasih aja. Terakhir penghabisan. Ah, yang bener mas. Iya, beneran. Makasih ya, sama-sama. Ngomong-ngomong, kita belum kenalan. Mas siapa namanya? Rocky. Gue Riko. Mas bener, anaknya Pak Munir, tukang sapu di bangunan kosong itu. Ya, kok tahu? Dikasih tahu sama si Ipang. Oh iya, saya pernah ngobrol sama Mas Ipang, tapi saya nggak pernah ketemu sama masnya. Hah, belum jodoh kali. Maksud gue jodoh ketemu. Oh iya, ini nasi, tempe sama sambelnya. Ini kerupuknya mas. Wih, mantep nih. Gila, cuma gini aja enak banget. Sambelnya juara. Mas masak sendiri? Iya, ya bantu-bantu bapak sama ibu. Dan kebetulan bapak minta izin sama bosnya yang punya lahan sama bangunan kosong ini buat saya jualan. Alhamdulillah, bosnya baik dan mengizinkan saya buka lapak dagang di sini. Syukurlah, karyawan-karyawan di sini juga jadi lebih enak kalau ada masnya jualan. Jadi gak perlu jauh-jauh cari makan. Tapi sayang, ini kehabisan. Iya, soalnya hari pertama. Masaknya dikit. Gak nyangka ternyata ludes. Besok masaknya agak banyakin ya mas? Iya. Mas, nasinya masih? Maaf mbak, habis. Ya, padahal kata anak-anak enak banget. Besok jualan lagi kan mas? Iya mbak, besok datang lagi ya. Iya deh. Riko. Makan mbak, sapa Riko pada mbak-mbak karyawan toko baju. Iya. Tuh kan mas, banyak yang kecewa. Besok banyakin masaknya. Dijamin ludes dah. Amin. By the way, Mas Rocky udah menikah? Belum, tapi udah ada calon. Seketika Riko syok mendengar pengakuan Rocky. Ya, meski mengetahui Rocky sudah ada yang punya, namun sebelum janur melengkung, Riko berusaha untuk sebisa mungkin mematahkan janur itu. Oh, gitu ya mas. Pasti cantik ya ceweknya.
Biasa aja. Eh, oh iya mas, boleh minta nomornya nggak? Maksud gue biar besok kalau gue mau pesen enak gitu lauknya. Biar nggak kehabisan gitu mas. Kedua, biar nambah teman aja. Gue juga sering ngobrol sama Pak Munir kok, sama Kak Ipang. Ya biar nambah kontak WA gue aja mas. Soalnya kontak gue sepi. Hehehe. Oh boleh. Masnya ada-ada aja. Masa orang ganteng kontaknya sepi. Emang nggak punya cewek masnya? Serius mas, sepi. Nggak ada cewek gue mas. Tapi by the way, menurut mas, emang gue cakep? Iyalah cakep daripada saya. Hmm, bisa aja mas. Ludes mas, enak banget masakannya. Alhamdulillah, saya seneng kalau orang-orang suka masakan saya. Gak nyangka, mas meskipun cowok pinter masak. Cowok bisa masak itu, katanya cewek-cewek itu seksi mas. Kenapa gak jadi chef aja mas? Walah, saya bisanya cuma masakan rumahan. Masakan orang kampung, bukan masakan aneh-aneh mas. Hehe. Gitu. Ya udah deh kalau gitu, gue balik ke toko ya. Biar giliran sama yang lain. Thanks ya mas. Sama-sama. Ya, Riko pun tersenyum pada Mas Rocky lalu menyeberang ke Indomaret. Loh, Pang, Dendi mana? Udah istirahat, ke toko sebelah, ngapelin gebetannya. Gitu. Gimana kok? Enak makanannya? Gila, pas kesana gue kehabisan. Terus kenapa lu lama kalau nggak jadi makan? Jadi, cuma sisa tempe sama sambal doang. Tapi rasanya, mantep. Lagian kan, tujuan gue selain makan, buat kenalan sama doi. Udah punya bini belum? Hampir. Hah? Ya, Riko tersenyum sembari memperhatikan Mas Rocky dari balik kafenya. Ya, di lapak Rocky sendiri, Rocky kini beres-beres hendak bersiap untuk pulang. Ya, Rocky senang dan bersyukur karena di hari pertama jualan, nasinya laris manis dan habis sampai-sampai banyak yang tak kebagian. Ya, Rocky akan menambah stok lauk untuk jualan besok. Semoga hari esok lebih laris daripada hari ini. Ya, Rocky pun kini bersiap hendak pulang. Dan begitu Rocky hendak menaiki motornya, Mas Rocky, Riko, ada apa? Nih mas, es kopi buat mas. Gratis? Iyalah mas. Aduh, repot-repot kok. Makasih ya. Iya mas, hati-hati. Ya, Riko pun melambaikan tangannya dan motor Rocky pun pergi. Lalu Riko kembali menyeberang dan kembali ke toko. Dan saat Riko hendak masuk toko, Dendi sendiri baru saja keluar dari Alfa bersama dengan si Dinda gebetannya yang terlihat seperti malu-malu dan ogah-ogahan. Namun akhirnya kini jalan berdua menyeberang untuk membeli mie ayam yang kebetulan berhenti di seberang jalan di depan bangunan kosong. Lalu kemudian Riko kembali masuk ke toko. Dan kebetulan toko sedang tak ada pembeli. Pang, si Dendi pepet terus sama si cewek Alfa. Biarin aja. Lo sendiri gimana? Gak ikut-ikutan gebet cewek Alfa? Kayaknya banyak yang cakep tuh. Enggak, gue belum nemu yang srek di hati. Hati-hati lo, kalau cowok seganteng lo terlalu lama sendiri. Emang lo masih gak nyadar? Lo gak cuma digodain cewek, tapi tiap shift malam ada-ada aja cowok yang godain lo. Gue gak peduli. Dibilangin ngeyel. Terserah lo dah. Kok? Kenapa? Lo kan gay. Kenapa? Lo gak naksir sama gue? Lo pikir semua gay itu sama rata seleranya? Harus yang body kayak lo? Tapi kebanyakan cowok yang godain gue yang bodinya gede-gede. Ya sama kayak lo juga kan? Ya karena gay identik dengan body keker. Tapi kalau gue sendiri meskipun body gue juga gede, tapi gak segede lo. Tapi gue sukanya tipe yang slim. Tapi maco. Kayak Mas Rocky gitu. Apa enaknya sih pacaran sama cowok? Rasain aja sendiri. Kenapa? Penasaran ya? Gak juga. Mona. Ya, ketika keduanya sedang mengobrol, tiba-tiba saja ada bapak-bapak tukang ojek yang masuk ke dalam toko. Selamat datang di Indomaret, selamat berbelanja. Mau isi top up pak? Oh, bukan. Saya ndak mau isi top up sama belanja. Saya mau nganter ayam geprek buat Mas Ipang. Yang mana Mas Ipang? Hah? Saya sendiri pak. Tapi saya nggak pesen GoFood deh. Yang pesen atas nama Mas Ipung. Terus ini disuruh bacain pesannya. Katanya dia bilang gini. Atau Mas Ipang aja deh yang baca sendiri. Nih.
Ucap tukang ojek itu menyerahkan HP-nya pada Ipang dan Ipang membacanya. Permisi ya Pak. Ya, silakan. Tadi pas Dendi ke toko, gue nanya, si Ipang udah istirahat belum? Dendi bilang belum. Tapi katanya sih Ipang pengen ayam geprek. Ya udah, gue beliin. Ayam geprek yang enak versi gue. Semoga aja lu suka. Seketika Ipang mematung, shock akibat kelakuan Ipung yang kurang kerjaan itu. Gimana Mas? Oh iya Pak, benar ini buat saya. Makasih ya. Siap, mari Mas. Bro, gila. Lo ada apa sama anak sebelah? Cie, diem-diem lo ya. Akhirnya ada temannya juga gue ngegay. Prak, aduh, teriak Riko saat Ipang melempar bungkusan plastik yang berisi timun dan kemangi yang membuat Riko mengadu. Asal lo tahu, si Ipung itu ternyata cowok mabuk yang sebulan yang lalu sempat gue tolongin. Pas gue shift malam, gue sempat lupa sama rupanya. Dan mungkin dia beliin gue karena cuma mau balas budi, bukan karena kenapa-napa. Jangan pikiran macam-macam lo sama gue. Lagian, lo pikir dia gay? Nggak semua cowok keker gay kan? Iya sih, tapi kalau beneran dia gay dan lo sampai sama dia, gue pasti seneng banget. Dasar temen sesat lo. Nih, mau makan lagi gak? Ada 3 kotak nih. Kayaknya si Ipung beliin kita bertiga deh. Taruh sana aja. Ntar habis ini gue makan ronde kedua. Nah, itu si Dendi baru datang. Tapi kenapa mukanya asem banget tuh anak? Guys, gue ditolak anjir. Yah, katanya dia jomblo. Tetap aja dia nolak gue dengan alasan baru kenal. Lo sih buru-buru, ucap Riko ikut kesal. Udah, usaha lagi bro. Temenan aja dulu. Ntar juga kalau dia udah deket dan mengenal lo, apalagi kalau dia udah ngerasa cocok, gak akan kemana. Kalau lo masih suka, jangan nyerah. Tapi kalau lo nyerah, ya cari aja yang lain bro. Cewek masih banyak. Cewek banyak, tapi yang pas di mata dan di hati gue baru ini bro. Ya udah, kejar terus sampai dapat. Bener-bener, gue nggak nyangka lo jomblo-jomblo tapi suhu ya. Nih, makan lagi. Bagi 2 sama si Riko. Tapi gue makan dulu ya di gudang, udah lapar. Wih, dibeliin beneran anjir sama si Ipung. Kok, habis ini lo nggak ngegay sendiri, ada si Ipang noh, newcomer. Kenapa gak lo ikut juga? Biar sekalian gue rekrut daripada lo trauma ditulak cewek. Gue masih kuat iman, sorry. Gak setia kawan lo Den. Bodoh amat. Customer. Di Alfa sendiri, Dinda kembali di kasir, sedangkan Ipung sendiri melayani pembeli kopi yang sedang ramai membeli kopi Bin. Sembari melayani pembeli, Ipung tampak semangat dan senyum-senyum sendiri memikirkan bagaimana reaksi Ipang ketika mengetahui ia mengirimkan ayam geprek untuknya. Sayangnya Ipung lupa menanyakan nomor HP Ipang tadi pada Dendi saat Dendi kesini. Sudahlah, biar nanti saja pulang kerja Ipung akan menemui Ipang lagi dan akan meminta nomornya secara langsung. Semoga saja Ipang bersedia. Ya, Ipung pun melayani pembeli dan begitu selesai melayani pembeli dan toko kembali sepi, Ipung menghampiri Dinda di kasir. Din, gimana? Apanya? Dendi. Oh, kita cuma temenan aja kok. Kan kita baru kenal. Gue belum tahu dia kayak gimana. Takutnya playboy. Cuma mau main-main aja. Gitu. Bener juga sih. Gue setuju sama lo. Tapi kalau gue sebagai cowok sih liatnya, dia beneran suka sama lo Din. Bisa dipertimbangkan. Oh iya, Pung. Ya, gue mau tanya sama lo. Tapi gak enak mau nanya. Takut lo kesinggung. Tapi kalau gak nanya, gue jadi penasaran. Tanya aja keles, santai. Beneran gak apa-apa? Dih, kenapa sih Din? Lo mau tanya apaan emangnya? Apa bener kata anak-anak kalau lo suka sama cowok? Sudah gue duga kalau lo mau nanya masalah ini. Kenapa? Ucap Ipung tersenyum. Gak apa-apa kok. Gak gimana-gimana. Ada yang beli. Ya udah, gue ambil barang dulu ya ke gudang. Ya, Ipung pun mengecek ketersediaan barang promo dan mengambilnya di gudang. Dan ketika Ipung masuk ke gudang, HP-nya berbunyi, tanda pesan masuk. Dan begitu Ipung membukanya, thanks ya, ayam gepreknya. Ya,
Seketika Ipung langsung tersenyum saat membaca pesan yang dikirim secara tiba-tiba dan tak disangka-sangka oleh Ipang saat ini. Seketika Ipung langsung mencoba untuk menelponnya, tapi begitu Ipung menelponnya, Ipang malah menolak panggilannya. Sayang sekali, padahal Ipung ingin sekali mengobrol, meski hanya sebentar saja. Apa Ipang selesai makan? Atau dia sedang sibuk dan tokonya rame? Pung, ada yang beli kopi? Ya, seketika Ipung membawa barang-barang promo dari gudang dan membawanya keluar. Dan begitu Ipung keluar, set, Ipang, gue mau nyoba coffee bean. Ipung tersenyum mematung.